Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu pada sesi Q&A kali ini. Juga teman-teman sekalian yang bergabung melalui channel YouTube Madrasah Reform. Selamat bergabung pada sesi Q&A. Kali ini kita akan membahas terkait aplikasi EMIS, terkhusus aplikasi EMIS yang akan sinkronisasi dengan Sispena terkait dengan Ban PAUD. Nanti kita akan paparkan lebih jelas dan rinci terkait sinkronisasi EMIS dengan Sispena ini. Berikutnya nanti akan disampaikan pula materinya oleh Mbak Juwita, akan menyampaikan materi terkait sinkronisasi EMIS dengan Ban PAUD. Berikutnya seperti biasa Bapak Ibu yang telah bergabung pada channel YouTube maupun Zoom meeting kali ini, jika ingin mengajukan pertanyaan silakan ajukan melalui Google Form yang telah kami sediakan. Untuk Bapak Ibu yang bergabung pada Zoom kali ini, nanti mekanismenya seperti biasa, silakan raise hand setelah kami berikan kesempatan untuk bertanya. Nanti sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu terkait materi sinkronisasi EMIS dengan Sispena Ban PAUD. Mbak Juwita yang akan menyampaikan materi kali ini, apakah sudah siap? Ya, Mas Fadli. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Juwita untuk memaparkan materi kali ini terkait dengan sinkronisasi EMIS dengan Ban PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, rekan-rekan UC dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Saya Juwita, saya akan menjelaskan di sini terkait dengan integrasi data EMIS dengan Sispena dan fitur-fitur apa saja yang tersedia di EMIS untuk diisi oleh teman-teman operator RA supaya nanti datanya bisa tersinkronkan dengan data di Sispena. Jadi menurut poin-poin ini dari referensi dari Ban PAUD ya, butir untuk penilaian persyaratan akreditasi untuk PAUD atau RA terdapat di dalamnya ya. Terdapat 23 butir. Tapi butir-butir yang diwarnai merah ini adalah butir yang akan diambil datanya dari EMIS. Gitu. Yang 2.3 adalah layanan menurut kelompok usia. Butir 4.1 data tentang guru atau pendidik. 4.2 adalah data tentang tenaga kependidikan. Lalu 5.1 ketersediaan dokumen keberadaan sarana bermain, lalu ketersediaan dokumen sarana umum. Berikutnya informasi luas lahan, lalu status lahan serta prasarana yaitu gedung dan ruangan yang ada di satuan PAUD. Selain dari itu juga data profil dari lembaga tersebut itu juga diambil dari EMIS. Ya. Antara lain nantinya akan diambil dari menu profil madrasah ini. Jadi diharapkan operator lembaga RA terutama sudah mengisikan lengkap data profil madrasahnya. Lalu berikutnya untuk layanan menurut kelompok usia, yaitu data siswa yang nantinya akan dikelompokkan berdasarkan usia. Misalnya usia 3 tahun sampai 4 tahun jumlahnya berapa, usia 4 tahun sampai 5 tahun jumlahnya berapa, seperti itu. Dilihat dari data
tanggal lahir yang ada di EMIS. Berikutnya, data terkait guru atau pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, saat ini memang untuk guru dan tenaga kependidikan masih dalam pengembangan. Pengembangannya sebenarnya sudah selesai, tapi dalam tahap testing akan diusahakan oleh tim development untuk diselesaikan hari ini atau paling lambat besok. Berikutnya adalah ketersediaan atau keberadaan sarana bermain. Ini juga, kalau yang ini sudah tersedia, sarana bermain dan tumbuh kembang anak. Lalu ketersediaan air sanitasi ini untuk dokumen sarana umum. Berikutnya lahan. Di sini terdapat luas lahan. Lalu untuk sarana prasarananya adalah gedung dan ruangan. Sekalian saya tunjukkan di aplikasi EMIS-nya ya. Ini contoh untuk login lembaga RA. Di sini untuk informasi lembaga, jangan lupa diisikan di menu profil, data-data terutama nama, kalau data yang lain yang sudah tidak bisa diedit, terutama ini juga untuk alamat website, nomor SK izin operasional, SK Kemenkumham untuk yang swasta, lalu waktu belajar itu harap diisi, serta tanggalnya, tanggal SK izin operasional dan tanggal SK Kemenkumham. Nah, sebetulnya dibutuhkan juga upload data dokumen perizinan. Nah, saat ini memang masih dalam tahap testing untuk dokumen perizinan ini untuk tersedia di aplikasi EMIS ya. Di sini kami masih menggunakan aplikasi untuk development, untuk pengembangan. Saat ini sedang tes oleh beberapa rekan dari Kemenak. Setelah itu akan kita publish. Sebelumnya datanya juga nanti akan kami migrasikan data dokumen-dokumen perizinan dari EMIS lama gitu ya, ke EMIS baru. Jadi kalau misalnya data dokumen tersebut sudah pernah diupload di EMIS lama, ini akan sudah ada. Tapi kalau belum atau misalkan ada dokumen yang expired, bisa diupload di sini. Berikutnya terkait sarana prasarana, di sini ada lahan tadi ya, luas lahan. Di sini bisa kalau belum ada, bisa diubah datanya, lalu diisikan luas lahannya berapa. Dan juga masing-masing untuk masing-masing status kepemilikan dan penggunaan diisikan berapa luasnya. Nanti akan disinkronkan datanya ke Sispena, seperti itu. Ya, saya tetap di lahan ini. Berikutnya gedung. Nah, gedung ini harap juga diisikan ya, bisa ditambah di sini nama gedung, nama lahannya adalah lahan yang tersedia tadi, lalu jumlah lantai, kepemilikan, tahun dibangun, ukurannya panjang dan lebarnya berapa. Selain itu ada ruangan juga. Nah, ruangan ini harap diisikan dengan pilihan tadi nama gedungnya, ruangannya terdapat di gedung berapa, jenis ruangan, ruang kelas, ruang kepala, ruang guru, dan juga di sini terdapat pilihan untuk lapangan atau ruang bermain. Nah, ini kalau misalkan operator RA harap diisikan juga ya, karena terdapat penilaian terkait dengan ketersediaan sarana prasarana bermain gitu ya. Ini ruangan bermainnya harap diisi jika ada. Lalu juga sekarang ini toilet ini ada dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan. Jadi sebelumnya datanya data toilet itu tidak dipisahkan antara
toilet laki-laki dan perempuan, hanya ada jenis toilet kamar mandi siswa atau toilet kamar mandi guru. Tidak dipisahkan, bisa dicari. Toilet kamar mandi guru atau toilet kamar mandi siswa. Nah, sekarang dipisahkan yang mana yang khusus laki-laki, yang mana yang khusus perempuan. Gitu. Ini lebih baik diisi dengan data yang sebenarnya, mana yang untuk khusus laki-laki dan perempuan, dan kalau misalkan campur bisa dipilih yang guru atau siswa aja. Gitu. Karena ini juga dijadikan penilaian ya terkait sarana fasilitas umum. Berikutnya ada sarana bermain dan tumbuh kembang anak. Nah, ini ada pilihannya, apakah tersedia balok atau bahan media alat pengembangan seni dan budaya, pengembangan keaksaraan dan angka, alat tulis, alat lukis, alat main peran, alat memasak, pengembangan agama, dan lain-lain. Dan juga ini ada permainan luar seperti kalau misalkan ada perosotan, ayunan, gitu, ini bisa diisikan juga. Kalau yang ini sudah tersedia ya di emis.kemenak.go.id, sudah rilis, jadi sudah bisa diisikan datanya. Berikutnya ada air sanitasi ini. Jadi di sini ini juga sedang dalam tahap testing ya. Pengembangannya sudah selesai, sudah dilakukan tes UAT, dan datanya juga akan dimigrasi dari emis lama karena menu ini sudah tersedia di emis lama juga. Namun apabila datanya terdapat update, bisa diperbarui nanti di emis baru. Kita juga bisa download panduan pengisiannya di sini, diklik, nanti akan bisa dibaca panduan pengisiannya. Sumber air bersih, bisa dipilih di sini air kemasan, ledeng, pompa, dan sebagainya, sumber air minum, kecukupan air bersih, dan lain-lain sampai jamban ya untuk siswa berkebutuhan khusus, serta sabun, tempat cuci tangan, dan juga di sini ada perhitungan jumlah jamban atau toilet yang baik dan tidak dapat digunakan. Nah, ini akan dihitung otomatis dari input yang ada di ruangan tadi. Jadi pengisiannya ada di ruangan, nanti di menu sanitasi ini akan menghitung secara otomatis jumlahnya berapa. Yang jamban khusus laki-laki berapa, yang kondisinya baik, jamban khusus perempuan berapa, yang kondisinya baik, jamban bersama berapa, yang kondisinya baik, dan juga yang tidak dapat digunakan berapa. Juga ini ada apakah sekolah memiliki kegiatan edukasi gitu ya tentang sanitasi sekolah. Pertanyaan ini jawabannya iya atau tidak. Ini juga harap diisi. Untuk panduan sanitasinya, tadi di download bisa dilihat. Penjelasannya di sini ada gitu ya, sumber air bersih, maksudnya air kemasan itu apa, air ledeng apa, pompa apa gitu ya. Jadi untuk referensi untuk pilihan jawabannya nanti seperti itu. Bisa di-download dari menu sanitasi ini. Berikutnya terkait siswa tadi ya, daftar siswa tentunya kan tadi sudah diisi. Nah, untuk tanggal lahir karena di emis tidak bisa diedit, jadi diharapkan perubahan data dilakukan di Verva PD. Nantinya dari Verva PD akan disinkronisasi ke emis seperti itu. Lalu guru dan tenaga kependidikan.
Kalau guru dan tenaga kependidikan, nanti saya mau ganti user dulu sebentar, karena di user ini tidak ada datanya. Oke. Guru dan tenaga kependidikan. Ini. Di sini ada beberapa kolom ya yang ditampilkan: status kepegawaian, nama lengkap berikut dengan gelar, tanggal lahir, jenis kelamin, penempatannya apakah guru tersebut satminkal atau non satminkal, lalu tugasnya sebagai apa, serta mata pelajaran yang diajar. Kalau tenaga kependidikan, ada status kepegawaian, nama lengkap, tugasnya apa, serta statusnya. Nah, untuk mengubah data di sini bisa dilakukan. Di sini ada profil terkait GTK-nya. Nah, nanti bisa dilengkapi gelar terpisah ya, gelar depan dan gelar belakang, tapi nanti di list akan disatukan nama lengkap beserta gelar depan dan gelar belakangnya. Lalu di sini ada tugas utama. Tugas utama terkait guru itu mengajar apa. Jenis tugasnya guru kelas, guru mapel, guru BK, guru inklusi. Lalu mata pelajarannya apa, di sini bisa dipilih. Lalu rombelnya juga bisa dipilih, rombel yang diajar. Jumlah siswa ini akan otomatis mengambil data siswa dari rombel. Jadi dipastikan data siswa di rombel itu sudah sesuai ya. Tidak perlu diisikan ulang. Lalu JTM-nya, jumlah jam ajar untuk mata pelajaran ini dalam 1 minggu berapa. Kalau untuk tugas utama nantinya di sini hanya bisa diisi 1 per semester. Sisanya adalah tugas tambahan. Jadi misalnya guru mengajar mata pelajaran matematika, mengajar IPA dan IPS gitu ya, 3. Nah, nanti yang dijadikan tugas utama adalah salah satunya, misalnya matematika aja. Sedangkan yang pelajaran IPA dan IPS-nya itu akan menjadi tugas tambahan. Diinputkan di sini, seperti itu. Di sini di tugas utama juga kami sudah berikan validasi bahwa dalam 1 semester hanya bisa diinput 1. Nantinya juga data dari EMIS lama akan dimigrasi ya, di mapping bahwa tugas utama yang diberikan kepada 1 guru itu atau 1 tenaga pendidikan hanya ada 1. Misalnya adalah dianggap tugas tambahan, satminkal. Ini isinya sama juga dengan tugas utama tadi, ada jenis pilihannya. Nah, perbedaannya adalah di sini kalau jenis aktivitas tugas tambahan bisa dipilih pembelajaran atau kependidikan. Kalau misalnya gurunya itu mengajar, dipilih pembelajaran. Jadi diisi mata pelajarannya apa, rombelnya apa, jumlah serta JTM. Tapi kalau guru tersebut ada tugas tambahan sebagai tenaga kependidikan, di sini juga bisa dipilih jenis tugas tenaga kependidikannya apa. Apakah guru tersebut merangkap juga sebagai kepala madrasah, atau wakilnya, atau kepala perpustakaan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau di sini, kepala madrasah itu adalah guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Jadi diisinya di sini. Sedangkan untuk tugas tambahan non-satminkalnya juga di sini bisa diisikan dengan mengisikan nama sekolah non-satminkalnya, serta NPSN-nya, jenjangnya, lalu jenis aktivitasnya hanya mengajar ya, jadi non-satminkal itu mengajar di sekolah lain, serta inputan yang lain sama. Tapi di sini tidak ada rombel, karena kalau misalnya di sekolah lain, itu sekolah umum, kami tidak bisa memastikan rombel yang terdapat di dalamnya itu apa. Jadi hanya ada mata pelajaran, jumlah siswa, dan JTM.
Berikutnya, status dan riwayat kepegawaian. Ini jadi kalau riwayat kepegawaian di sini agak berbeda dengan yang di emis lama atau emis sebelumnya. Di sini adalah gabungan dari status keaktifan dan juga upload dokumen SK serta golongan gitu. Awalnya nanti akan terdapat satu status atau riwayat kepegawaian ya. Nantinya setiap perubahan data jadinya datanya itu harus ditambah sebagai penambahan histori atau riwayat. Jadi misalnya guru tersebut ada perubahan status penugasan. Misalnya tadinya dia sebagai guru tidak tetap gitu ya. Sekarang berubah jadi guru atau pegawai tetap. Nah, di sini status penugasannya berubah, guru atau pegawai tidak tetap, jadi tetap, itu ininya dipilih. Tanggal aktifnya mulai kapan dia berubah jadi tetap, diisi. Lalu nomor SK yang menyatakan bahwa si guru ini berubah jadi tetap, nah di sini bisa diisikan tanggalnya, jenis SK-nya, serta upload dokumen SK. Kalau misalnya ada perubahan status penugasan, misalnya dia PNS gitu ya, naik golongan, di sini bisa diisi golongannya, berubah. Nah, nantinya ini akan bisa diedit adalah golongan aja. Field-field yang lain tidak bisa diubah gitu ya. Dan juga disertakan SK yang menyatakan perubahan golongan. Sama juga dengan untuk status penugas fungsi jabatan, misalnya guru ternyata berubah jadi tenaga kependidikan atau kebalikannya dari tenaga kependidikan berubah jadi guru. Lalu untuk status keaktifan yang tadinya aktif berubah jadi tidak aktif. Nah, kalau berubah jadi tidak aktif nanti diinputkan alasannya kenapa, apakah dia cuti, ada tugas belajar, pensiun dan lain sebagainya. Dan juga tanggal ini harusnya nih adanya tanggal efektifnya aja. Tanggal efektifnya dia mulai tidak aktifnya kapan. Seperti itu, riwayat kepegawaian. Lalu pendidikan formal, nah ini pendidikan formal akan dinilai untuk akreditasi karena akan diambil data apakah RA atau PAUD memiliki guru yang minimal pendidikannya S1 kalau nggak salah nih, di sini ada SMA, maaf. Jadi di dokumen perangkat akreditasi ini terkait dokumen tenaga kependidikan dan juga guru ya. Di sini dilihat bahwa minimal berkualifikasi akademik SMA dan juga mengikuti pelatihan tentang PAUD atau diklat berjenjang PAUD serta diklat teknis PAUD atau diklat yang relevan. Jadi untuk diklat nanti bisa diisikan di bagian training ini. Pelatihan-pelatihan. Nama pelatihannya apa, bidangnya apa, lalu penyelenggaranya. Di sini kalau dipilih lainnya pun, di sini bisa diinputkan nama institusi penyelenggaranya. Kalau tidak ada di sini, misalnya penyelenggara diklatnya adalah swasta gitu ya, tidak termasuk dari pemerintah, dari Kemenak maupun lembaga pemerintah lainnya. Ini bisa diisikan nama institusi penyelenggaranya. Tahun lulus, lalu tanggal mulai, tanggal selesai, serta nomor sertifikat. Itu yang akan dijadikan penilaian untuk akreditasi ban PAUD.
Nantinya di sini juga sebenarnya boleh dilengkapi jika ada sertifikasi dan juga penghargaan yang sudah dimiliki oleh guru atau tenaga pendidikan, dan terutama untuk kepala madrasah gitu ya. Oke, mungkin itu penjelasan saya terkait fitur-fitur yang akan digunakan nantinya untuk diisikan oleh operator RA terkait penilaian akreditasi di Ban PAUD. Saya kembalikan ke Mas Fadli, ke hostnya. Baik, terima kasih Mbak Juwita atas paparannya terkait fitur-fitur yang ada di EMIS yang nantinya akan sinkronisasi dengan Ban PAUD maupun Sispena. Berikutnya, seperti biasa, Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ada di forum ini silakan untuk disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Nanti kita akan panggil satu-satu yang ingin bertanya. Silakan untuk raise hand. Sebelum bertanya, kita akan menjawab pertanyaan terkait sinkronisasi ini dari Google Form yang telah kita sediakan sebelumnya. Nanti bisa dibantu oleh Mbak Juwita untuk menjawab pertanyaan yang masuk melalui link Google Form yang telah kami sediakan. Mbak Juwita, ini ada pertanyaan. Yang pertama, ada terkait sinkronisasi Sismena. Bagaimana cara mensinkronkan data EMIS ke Dapodik kalau Kemenag harus pakai data EMIS, sedangkan akreditasi Ban PAUD itu harus sesuai Dapodik. Ini bagaimana solusinya? Mbak Juwita. Maaf, suaranya agak kurang jelas. Pertanyaannya nomor berapa ya? Di line Ada berapa? di Google Form, Mbak Juwita. Bisa dilihat. Kalau Kemenag kan sekedar EMIS. Kalau beberapa data seperti yang tadi dijelaskan, butir-butir tersebut nantinya akan diambil dari EMIS. Jadi nanti EMIS itu akan mensinkronkan data dengan cara mengirimkan datanya itu atau disimpan di server integrasi. Ini sama dengan server yang digunakan untuk sinkronisasi data dengan Verval PD maupun Verval SP. Disimpan di situ, nanti tim EMIS juga menyediakan API untuk datanya ditarik oleh tim dari Sispena. Ya. Jadi nanti data-data yang dari EMIS akan otomatis ditarik oleh Sispena dan tampil di aplikasi Sispena untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh pihak terkait, oleh asesor ataupun pihak-pihak yang melakukan penilaian seperti itu. Baik. Jadi jelas ya. Ini akan disinkronkan nanti datanya Ya. dengan Sispena. Begitu ya, Mbak Juwita. Baik, berikutnya kita akan jawab kembali pertanyaan yang masuk melalui link Google Form. Mbak Juwita, bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk? Ada pertanyaan, Sarpras dan Sarana sudah diisi tapi belum juga sinkron dengan Sispena. Oke, jadi sebenarnya kami sudah melakukan sinkronisasi dengan Sispena gitu ya. Jadi kita sudah melakukan upload data atau penyimpanan data ke server integrasi. Tapi itu terakhir bulan Juni kalau nggak salah. Jadi untuk data-data yang sudah terdapat di EMIS baru, itu datanya diambil dari EMIS baru, tapi data-data yang belum ada di EMIS baru, karena fiturnya belum tersedia, itu akan diambil dari EMIS lama. Jadi data terakhir yang ada di EMIS lama, kita ambil dulu, lalu dikirimkan ke server integrasi. Nah, nantinya jika
fitur di EMIS sudah tersedia dan datanya sudah terupdate dengan yang baru, akan kita sinkronkan lagi dengan data yang baru tersebut gitu ya. Nantinya otomatis juga akan tersinkron dengan Sispena seperti itu. Mungkin jika Bapak Ibu atau operator RA ada yang sudah mengupdate data tapi belum sinkron, ya harap menunggu gitu ya. Setelah ini akan ada sinkronisasi lagi gitu untuk data yang terakhir. Karena batas untuk sinkronisasi data ini kan juga 15 Juli ya. Mungkin nanti pas 15 Juli itu akan kita lakukan sinkronisasi data terakhir yang telah diupdate dari EMIS ke Sispena seperti itu. Baik, Mbak Gita. Jadi untuk sementara waktu, karena beberapa fitur di EMIS 4.0 ini belum ada, untuk beberapa fitur ini diambil dari EMIS lama, begitu ya Mbak Gita? Iya, betul. Ya, nanti setelah proses selesai development, nanti penggunaannya fitur-fitur yang update akan digunakan untuk sinkronisasi juga dengan Sispena, begitu Mbak Gita? Baik, untuk para UC dan Bapak Ibu yang saat ini bergabung di channel YouTube maupun di link Zoom ini, kita akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk menanyakan terkait sinkronisasi data EMIS dengan Sispena terlebih dahulu. Sesuai materi hari ini, sebenarnya Q&A terkait dengan aplikasi. Jadi nanti kita akan buka secara umum terkait keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi dan fitur-fitur yang ada di EMIS 4.0. Untuk itu silakan Bapak Ibu, saat ini kami berikan kesempatan untuk raise hand, untuk bertanya terkait sinkronisasi EMIS dengan Sispena. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand jika ingin bertanya terkait sinkronisasi EMIS dengan Sispena ini. Baik, Mbak Gita, nampaknya belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu Yusri yang saat ini bergabung di link Zoom kali ini. Silakan untuk menjawab pertanyaan yang masuk terlebih dahulu melalui Google Form yang telah kami sediakan. Mungkin sekalian terkait dengan data AKM ya yang baru saja berlangsung gitu. Ada beberapa pertanyaan karena Rombel pun juga fiturnya baru rilis. Mungkin masih ada kendala dengan Rombel. Ada pertanyaan mengapa wali kelas di Rombel jadi kosong? Karena memang data terkait guru dan tenaga kependidikan itu belum fiturnya belum siap di EMIS dan juga datanya belum dimigrasi sepenuhnya. Jadi situ masih terlihat kosong. Tapi data yang diperlukan untuk ke AKM itu, sepertinya tidak memerlukan data wali kelas dari Rombel tersebut gitu ya. Jadi yang harap diisikan adalah yang dipastikan agar sesuai adalah siswa dari Rombel tersebut, lalu
ruangan yang digunakan, jurusan untuk MA, serta tingkatnya itu harus dipastikan sesuai. Serta kurikulumnya dan juga jenis rombel, apakah dia kelas atau yang sebelumnya adalah sistem paket ataukah SKS, seperti itu. Itu terkait rombel. Lalu untuk data yang kami kirimkan terkait AKM yang untuk disinkronkan dengan bio AN itu adalah sesuai arahan adalah siswa kelas 4 untuk MI, lalu siswa kelas 7 untuk MTS, dan juga siswa kelas 10 untuk MA. Jadi pada data semester genap ini yang dikirimkan adalah siswa kelas 4 untuk MI, kelas 7 untuk MTS, dan juga kelas 10 untuk MA. Jadi yang diambil adalah data semester genap. Karena kan di pendataan MI juga datanya masih semester genap ya, semester ganjilnya belum dimulai. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang melihat bahwa data di BioAN, kok data kelas 8-nya nggak ada, kelas 11-nya nggak ada. Karena yang diambil adalah data siswa di kelas sebelumnya pada semester genap. Dan juga dilakukan asesmennya adalah ketika sudah naik tingkat di semester berikutnya. Seperti itu. Ini kemarin juga ada madrasah yang menanyakan siswa kelas 8-nya kosong, dan ini juga ada yang menanyakan untuk MA apakah yang masuk nominasi AN adalah kelas 10 yang naik ke kelas 11 sekarang di tahun ajaran baru gitu ya. Ya jadi betul yang dimasukkan adalah kelas 10 yang akan naik ke kelas 11 di tahun ajaran baru ini gitu. Baik, Mbak Juwita, ini ada pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan sinkronisasi Sispena. Ada NPSN yang diberikan Kanwil sudah tersinkronisasi dengan Sispena Ban SM, tidak sesuai atau berbeda dengan yang ada di EMIS 4.0. Ini bagaimana cara merubahnya? Mbak Juwita mungkin bisa menanggapi. Beda dengan yang ada di EMIS. Oke. Kalau data NPSN yang ada di EMIS itu adalah data NPSN yang sudah disinkronkan dengan dari Perval SP, dari yang data yang tersedia di server integrasi. Untuk pengecekan lebih lanjut, mungkin bisa dihubungi live agent kami ya, dengan menginfokan NPSN-nya. Ini dari Bapak Nurholi, MAS Miftahul Ulum di Lampung ya. Tolong hubungi live agent. Bisa diakses dari halaman login EMIS. Di situ ada hubungi Madrasah Digital Care, diklik di situ. Dan juga hubungi WhatsApp-nya gitu ya. Nanti tolong berikan NPSN yang di EMIS berapa, serta yang di Sispena berapa. Nanti akan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Baik, jadi untuk informasi mendetail, nanti silakan Bapak Ibu, jika memiliki kasus yang sama, dapat menghubungi live agent dengan merinci detail dari NPSN-nya berapa, yang seharusnya seberapa, nanti bisa dihubungi live agent. Nanti tim live agent kami akan mengecek bersama dengan tim terkait. Ketika data-datanya sesuai, nanti maka akan dilakukan penyesuaian data terkait. Begitu ya Mbak Juwita. Baik, Ya, selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Yusi terkait ini? Kita masih ada waktu sampai 10 menit ke depan. Jika masih ada pertanyaan terkait Sispena ini, silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya.
Nanti setelah ini kita akan membahas terkait aplikasi EMIS 4.0. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan laporan-laporan dari madrasah-madrasah. Ada beberapa fitur yang kemungkinan baru dan sulit untuk dilakukan pendataannya. Nanti silakan untuk disampaikan pada pukul 15.00, kita beri waktu untuk sesi aplikasinya. Mbak Jita, ini ada pertanyaan yang masuk ke saya melalui pesan pribadi. Itu terkait dengan sinkronisasi Sispena. Dan Pak Ud ngasih batas waktu sampai tanggal 15 Juli. Saat ini kan sudah tanggal 13. Ini ada waktu 2 hari sampai dengan tanggal 15 Juli. Itu bagaimana Mbak Jita? Ya, memang beberapa fitur terutama terkait GTK itu masih dalam tahap testing ya. Kami akan usahakan untuk hari ini atau paling lambat besok itu sudah bisa selesai dan segera bisa dilakukan pengisian oleh operator. Dan datanya juga akan dimigrasikan dari EMIS lama gitu ya. Jadi kalaupun memang belum tersedia di EMIS baru, datanya akan diambil dari EMIS lama. Jadi nggak kosong begitu aja yang akan dikirimkan ke Sispena, tapi ada beberapa data yang diambil dari EMIS lama, seperti itu. Data tetap akan disinkronisasi, dan juga berarti kalau misalkan sudah ada di EMIS baru, diambil dari EMIS baru, tapi kalau belum ada, nanti akan diambil datanya dari EMIS lama. Baik, jadi beberapa fitur yang saat ini belum ada di EMIS 4.0, nanti akan dirilis, kemudian data-datanya itu merupakan data migrasi dari EMIS lama. Seperti itu ya Mbak Jita. Dan juga sebenarnya kami menyediakan data gitu ya, mengirimkan data ke server integrasi. Nah, nantinya Sispena akan melakukan penarikan data. Nah, kalau dari pihak Sispenanya, kapan melakukan penarikan datanya, itu kami kurang paham ya, waktunya kapan, apakah ada schedule-nya per hari, setiap hari dicek perubahan datanya yang ada di server integrasi, ataukah pengambilan datanya hanya sekali di tenggat waktu, yaitu tanggal 15 nanti, gitu. Jadi mungkin kalau yang datanya sudah diisi di EMIS, tapi belum terupdate di Sispena, mungkin karena dari Sispenanya belum mengambil data yang sudah diletakkan di server integrasi tersebut, gitu. Jadi sinkronisasinya nggak langsung kita kirim ke Sispena, tapi kita taruh di suatu tempat dulu, nanti Sispena akan ngambil data dari situ. Seperti itu. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan yang tadi dari Google Form terkait kenapa sudah mengisi Satgas tapi belum bisa tarik data ke Sispena. Begitu ya Mbak Ja? Iya. Jadi data-datanya dari tim EMIS sudah disiapkan, kemudian ditaruh di server integrasi. Nanti dari tim Sispena akan ngambil datanya dari server integrasi yang ada tersebut ya, Mbak Juwita. Iya, betul. Baik, nampaknya pertanyaan terkait Sispena lebih sedikit dan tidak ada lagi mungkin yang bertanya. Mungkin juga Bapak Ibu user champion sudah ingin bertanya terkait hal lain yang ada di aplikasi EMIS 4.0. Kita buka saja langsung terkait pertanyaan aplikasi EMIS 4.0. Baik, silakan kita berikan kesempatan yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya. Baik, ini ada pertama dari Yusi Amiruddin. Silakan Bapak. Iya Pak, Pak mau bertanya, apakah nanti ada fitur konfirmasi lagi bagi madrasah yang belum sempat cetak PAP di EMIS lama?
Itu saja dulu Pak sementara. Terima kasih Terima Pak kasih. Amiruddin, Kanwil Kemenag Kaltim. Pertanyaannya Mbak Jita sudah bisa dijawab. Kalau fitur konfirmasi Apakah sementara ini hanya satu, yaitu konfirmasi kelembagaan yang sudah tersedia itu Pak. Jadi untuk madrasah yang belum ataupun sudah melakukan konfirmasi di emis lama, bisa melakukan konfirmasi di emis baru di menu konfirmasi submenu kelembagaan. Seperti itu, di situ aja yang saat ini tersedia. bagaimana Bapak Amiruddin? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Jadi untuk saat ini di emis 4.0 fitur konfirmasi itu hanya baru ada untuk konfirmasi kelembagaan saja. Jadi lembaga-lembaga yang belum melakukan konfirmasi saat ini di emis 4.0 yang bisa dilakukan adalah terkait konfirmasi kelembagaan saja. Betul ya Mbak Jita? Ya. Hmm. Kalau untuk batal konfirmasinya? Kalau untuk batal konfirmasi bisa dilaporkan ke live agent. Mungkin teman-teman UC bisa membantu mengumpulkan dulu madrasah-madrasah mana saja yang minta batal konfirmasi ya. Nanti listnya bisa diserahkan ke tim live agent. Nanti tim live agent akan melakukan review bersama dengan minta persetujuan juga kepada Kemenag Pusat apakah bisa dilakukan pembatalan konfirmasi gitu. Disertakan alasannya kenapa harus minta pembatalan konfirmasi tersebut. Nanti jika di-approve oleh Kemenag Pusat, bisa dibantu dari tim technical emis untuk dibatalkan konfirmasinya. Seperti itu. Dan operator bisa kembali melakukan perbaikan data jika ada yang belum lengkap. Gitu ya, Pak Amiruddin, untuk alur atau permintaan batal konfirmasi secara aplikasi itu sebetulnya tidak bisa bagi lembaga yang sudah melakukan konfirmasi kelembagaan. Namun masih kita banyak temukan bahwa memang tidak menutup kemungkinan data-datanya masih banyak yang salah. Ini silakan nanti dilaporkan ke live agent dengan merinci data-datanya terkait NSM, nama lembaga, serta alasan permintaan pembatalan. Nanti oleh live agent akan diteruskan ke Kemenag Pusat untuk diajukan datanya untuk dibuka konfirmasinya. Begitu ya Pak Amiruddin, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Pak Amiruddin. Berikutnya silakan. Ini ada dari UC Nusa Tenggara Timur, Bapak Jumardi. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan tanggapan. Yang pertama terkait dengan emis, sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan untuk bisa membuka segera akses mutasi masuk umum, ya, mutasi masuk umum yang sampai saat ini di aplikasi emis belum rilis, baru mutasi masuk dari madrasah. Itu padahal banyak siswa kita yang sudah masuk di madrasah, sudah bersekolah saat ini, namun sampai saat ini belum masuk datanya di emis. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin perlu didiskusikan lagi ke depannya agar timeline untuk penginputan emis itu bisa diperbaiki kembali.
mungkin di bulan Juli ini seyogianya kita sudah selesai melaksanakan PPDB. Nah, sehingga sebaiknya di bulan Juli ini pun kita sudah bisa melakukan penginputan data semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Kenapa seperti itu? Karena memang kita harapkan agar data emisi yang terinput saat ini itu sudah data yang terbaru, sehingga artinya sudah masuk siswa-siswa yang baru ini, sehingga nantinya data ini kita akan gunakan untuk pengalokasian dana BOS tahun 2022 agar siswa tidak terlalu terjadi adanya perbedaan jumlah siswa yang terlalu signifikan. Karena selama ini kan kita mengambil alokasi dana BOS tahun 2020, contoh tahun 2021 ini menggunakan semester genap 2019-2020. Padahal itu belum masuk di PPDB yang 2020-2021. Sehingga di lapangan itu sangat terjadi perbedaan yang cukup mencolok antara jumlah siswa dengan dana BOS yang diterima. Sehingga mungkin ke depannya saran kami perlu didiskusikan kembali terkait timeline penginputan siswa di EMIS ini. Kalau dimulai nanti di bulan Agustus atau bahkan September itu sudah telat untuk pengalokasian BOS. Sebaiknya di awal bulan Juli ini kalau bisa sudah bisa kita input data siswa barunya dan sudah bisa kita luluskan data yang sudah lulus dan sebagainya. Sehingga memang di pusat nanti ketika mengambil data siswa untuk alokasi dana BOS itu sudah merupakan siswa yang terbaru, bukan siswa yang lama lagi. Itu saran kami seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan sinkronisasi data ini, mohon juga dipercepat untuk sinkronisasi dengan madrasah BAN SM, karena tentunya ini kan BAN PAUD berbeda dengan BAN SM. Jadi kita menunggu juga bisa secepatnya untuk sinkronisasi data antara BAN SM dengan EMIS, karena supaya memudahkan madrasah-madrasah sasaran akreditasi bisa selesai tahun ini. Dan kalau bisa Bapak Ibu, saran kami data akreditasi yang ada di EMIS harus dikunci, ya. Ini kami sarankan data akreditasi yang ada di EMIS itu harus dikunci, tidak perlu diinput oleh madrasah, karena terkadang madrasah suka menginput data akreditasi yang berbeda dengan hasil akreditasinya. Sebaiknya data akreditasi itu langsung connect dengan BAN PAUD atau BAN SM. Jadi hasil keputusan akreditasi yang dikeluarkan itu ya langsung terbaca di EMIS seperti NPSN maupun NSN. Karena selama ini data akreditasi diinput manual itu yang membuat terjadi perbedaan antara data akreditasi kami dengan data akreditasi menurut BAN SM maupun BAN PAUD. Itu saran kami. Mungkin itu dulu saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jumardi atas pertanyaan dan sarannya. Berikut mungkin Mbak Jita, ini pertanyaan dari Bapak Jumardi, saya sudah rinci. Yang pertama ini terkait fitur mutasi masuk dari umum, mohon untuk segera dirilis dan kapan untuk dirilisnya, itu mohon diinformasikan. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni terkait timeline penginputan siswa di EMIS itu harus diatur terlebih kembali, yaitu terkait pengalokasian dana BOS. Kemudian yang ketiga pertanyaannya sinkronisasi BAN SM dengan EMIS. Begitu Mbak. Terkait penginputan data semester ganjil
sudah dijadwalkan oleh Kemenak Pusat. Nanti akan dimulai di tanggal 19 Juli 2021 ini, Pak. Jadi nggak di bulan Agustus, tapi nanti di tanggal 19 Juli, jadi minggu depan. Dan diharapkan operator juga sudah selesai melakukan pendataan terkait data-data yang ada di semester genap. Karena beberapa fitur yang ada di EMIS itu akan membaca data semester yang sedang aktif. Jadi kalau misalkan sudah masuk semester baru, tidak bisa dilakukan lagi perubahan data di semester sebelumnya. Itu. Lalu pertanyaan berikutnya terkait sinkronisasi ban SM. Itu mungkin Mas Riza bisa bantu jawab, Mas, kalau untuk ban SM. Ada Mas Riza? Ya. Sebentar, Mbak ya. Silakan Pak Riza. Bentar. Kalau kalau untuk ban SM, setahu saya juga sudah. Jadi gini Pak, memang, oh ya ini benar nih. Jadi udah untuk yang kelas apa madrasah ke atas ya, MI ke atas ya berarti ya. Jadi kalau secara data itu sudah dialirkan Pak untuk ban SM juga. Cuma memang di sini kita nggak bisa paham, belum tahu juga sih ya, apakah ini itu sudah terproses untuk diambil atau tidak gitu ya Pak ya. Mungkin nanti akan kami tanyakan ya Pak ya ke apa namanya, kan sistemnya kan dia juga sama ya, menggunakan API gitu ya, untuk diambil. Dan apa namanya, apakah ada updatean informasi bahwa ini sudah terproses atau belum gitu ya. Jadi kalau secara data baik untuk MI, untuk MTS sama MA pun juga sudah dialirkan. Metodenya pun juga sama ya dengan yang RA, yaitu untuk data-data yang sudah tersedia di MS 40 itu adalah disiapkan dari MS 40 dan kekurangannya akan mengambil dari data dari MS lama. Nah itu sudah disiapkan, tinggal di sini sayangnya kita tidak paham nih. Mungkin kami akan coba untuk diskusi ke yang terkait ya, bagaimana proses untuk pengambilan data dari Sispena ke ke data diintegrasi ini. Kayak gitu sih Mbak Juwita. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Riza. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan data akreditasi tidak diinput. Memang rencananya juga kami akan melakukan sinkronisasi terkait data hasil akreditasi dengan BAN gitu ya, ataupun dengan Dapodik, karena nantinya dari Dapodik itu akan mendapat update terkait hasil akreditasi terbaru dari aplikasi Sispena. Nanti kita akan sinkronisasi data dari sana, sehingga data akreditasi lembaga itu tidak diinput oleh lembaga atau operator. Baik, tambahan Ibu bisa? Iya. Oh iya Bu, jadi memang kami mohon dikoordinasi lebih lanjut dengan BAP BAN PAUD maupun BAN SM, karena laporan dari lembaga kami yang menjadi sasaran akreditasi, mereka sudah menginput PPA di Sispena, namun di situ muncul keterangan merah, tidak update data dari EMIS belum tersedia. Sehingga mungkin sudah dialirkan ke server integrasi, tapi mungkin mereka yang belum mengambil atau seperti apa, nanti mungkin bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Takutnya nanti ini menjadi alasan mereka untuk madrasah tidak diikutkan penilaian akreditasi, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya tambahkan lagi informasi dari Ibu tadi, mungkin bisa sedikit kami dikasih gambaran, karena katanya tanggal 19 itu sudah mulai untuk penginputan siswa
tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kita mungkin sedikit ada gambaran apakah sama mekanismenya seperti dengan yang sebelumnya. Kita menggunakan sistem tarik data, ya, tarik data. Kalau di madrasah ya pasti insya Allah tarik data. Nah, yang kita ini yang untuk si sekolah umum, ya, jadi anak MI dari TK, anak MTS dari SD. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Apakah sama seperti sebelumnya kita input manual tanpa menarik data dari Dapodik, ataukah mungkin sudah ada fasilitas untuk tarik data? Kemudian yang kedua, mungkin bisa difasilitasi fitur untuk menginput data lulusan luar negeri. Ya, karena di Juknis PPDB itu ada mekanisme PPDB itu ada yang dari luar negeri, ya, dari luar negeri, ada juga dari lembaga formal, non formal atau informal. Nah, ini juga perlu dipikirkan fitur lainnya, yang tadinya fitur input dari sesama madrasah jenjang sebelumnya, kemudian dari sekolah umum yang ada datanya di Dapodik dan yang tidak ada datanya di Dapodik. Contoh seperti siswa yang dari pondok pesantren Salafiyah yang mungkin siswanya tidak bersekolah di sekolah umum, atau yang dari PKBM, atau yang sekolah-sekolah informal lainnya. Nah, ini kan di Juknis PPDB itu ada peluangnya di situ, menerima siswa dari situ. Nah, ini mutasi juga seperti itu, Ibu. Mutasi di Juknis PPDB juga diatur. Mutasi masuk itu bisa dari luar negeri, ya, bisa juga mutasi masuk dari lembaga non formal atau informal. Nah, itu amanat dari Juknis. Nah, ini juga kita bisa dipikirkan fiturnya, seperti itu. Dan kami berharap agar yang lebih utama dulu siswa-siswa yang sudah ada bersekolah di madrasah kami saat ini yang belum bisa masuk karena input mutasi masuk umumnya belum ada. Mungkin itu dulu tambahan dari kami. Terima kasih. Dikembalikan. Ya, terima kasih Pak Amiruddin. Maaf, Pak Jumardi. Maaf, saya salah lihat nama. Ya, terkait koordinasi dengan pihak terkait Sispena nanti akan kami lakukan ya untuk menanyakan bagaimana sinkronisasi datanya, apakah sudah diambil atau belum gitu ya. Nah, untuk terkait PPDB, boleh saya kasih bocoran sedikit lah terkait fiturnya. Jadi untuk PPDB itu nantinya akan ada 3 macam di sini. Dari madrasah, dari sekolah umum, ataupun input data baru. Kalau untuk dari madrasah yang jenjang sebelumnya, di sini bisa dipilih sekolah asalnya dari mana dengan memasukkan NSM ataupun nama sekolahnya. Misalnya dari RA, ini kan karena ini MI ya, jadi data sekolah asalnya misalnya dari RA Hasanah, lalu di sini bisa menginputkan NIK atau NISN siswanya, lalu input nama dan tanggal lahir, atau gitu ya. Jadi misalkan siswa RA tersebut belum punya NIK ataupun belum punya NISN, bisa diinput nama dan tanggal lahirnya. Nantinya datanya akan ditarik dari RA terkait ini, lalu akan dipindahkan istilahnya, dipindahkan sekolahnya ke MI gitu, ke jenjang sekolah yang baru seperti itu. Begitupun untuk MTS dan juga MA nanti bisa tarik data dari lulusan jenjang sebelumnya.
Lalu untuk dari sekolah umum, di sini juga bisa input NPSN sekolah asalnya dan juga NISN siswa. Misalnya ini NISN siswa dan juga NPSN. Kita sudah melakukan koneksi dengan data dari Dapodik gitu ya. Jadi data-data ini diambil dari Dapodik untuk data dari sekolah umum. Kalau misalkan MI bisa ambil dari TK. Bisa juga diambil dari sekolah non formal karena semua data siswa dari seluruh Indonesia kan terkumpul gitu ya di Dapodik atau di Kemendikbud. Jadi mau siswanya sekolah dari pesantren sebelumnya atau lembaga non formal, atau misalnya dia lulusan dari misalnya dia mau masuk MTS lulusan dari paket A, itu bisa dicari dari sini, dilakukan input data dari sekolah umum gitu. Tapi data yang disediakan dari Dapodik itu hanya data pokoknya aja seperti ini, nama, NIK, tempat lahir, NISN, tanggal lahir, nama ibu, serta jenis kelamin. Nantinya data selengkapnya bisa ditambahkan atau dilengkapi oleh operator dari menu daftar siswa. Gitu. Kalau ditambahkan ini nanti akan menambahkan data ke daftar siswa. Sini. Tuh. Lalu yang ketiga, ada juga untuk input data baru. Jadi kalau memang siswa tersebut belum pernah sekolah sebelumnya, misalnya MI, tidak pernah sekolah TK ataupun RA ataupun PAUD gitu ya, bisa menambahkan data baru di sini. Nah, tapi di sini ada dilakukan pengecekan dulu bahwa data siswa tersebut belum pernah di input di EMIS gitu. Ataupun misalnya di EMIS belum ada gitu ya, dan di di Dapodik datanya tidak tersedia atau tidak bisa diambil, bisa diinput data baru di sini gitu. Nah, kalau begini berarti tadi data siswa dengan NISN tersebut belum ada karena formnya kosong. Kalaupun sudah ada, nanti di sini formnya akan terisi dengan data di EMIS yang sudah ada, tapi akan mengupdate data, tidak akan menambahkan data baru, supaya datanya tidak terjadi ganda, seperti itu. Takutnya nanti kalau misalkan ternyata datanya sudah ada, tapi di-insert baru, datanya akan jadi ganda. Maka kami melakukan pengecekan dulu sebelumnya, apakah datanya sudah pernah tersimpan di EMIS atau belum. Nah, ini data-data yang masih kosong ini bisa diisikan, lalu disimpan. Ini datanya memang agak sedikit lebih lengkap ya, seperti data yang ada di menu data siswa. Nah, alamat, kebutuhan khusus sampai keterangan orang tua, ayah kandung, ibu kandung, dan wali. Seperti itu. Jadi sudah ada 3 fitur yang sudah disiapkan di EMIS terkait PPDB, bisa tarik data dari madrasah jenjang sebelumnya, lalu bisa dari sekolah umum, dan juga bisa input data baru. Tentunya akan ada validasi juga untuk siswa dari jenjang sebelumnya, misalkan dari MI. Nah, itu dari jenjang sebelumnya berarti harusnya dari RA, seperti itu. Nggak bisa dari MI mau ngambil data siswa MTS, itu nggak bisa. Dan juga dari siswa sekolah umum juga ada validasi terkait tingkatnya, tingkat akhirnya dia berapa, apakah sesuai dengan tingkat baru yang akan dimasuki oleh siswa tersebut. Nah, tapi untuk input data baru di sini, ini akan otomatis tersimpan dengan data kelasnya atau tingkatnya, yaitu kelas awal di madrasah terkait. Misalnya kalau dia lembaga MI, berarti di sini akan terdaftar sebagai siswa kelas 1. Kalau misalkan MTS akan terdaftar sebagai siswa kelas 7 dan MA akan terdaftar sebagai siswa kelas 10. Kalau RA akan terdaftar sebagai siswa kelompok A. Seperti itu.
Kalau untuk lulusan luar negeri berarti juga bisa dimasukkan di sini, misalkan untuk MTS gitu ya, dia ternyata lulus dari sekolah dasar atau primary school di luar negeri, lalu mau masuk MTS, datanya bisa diinput di sini. Seperti itu, Pak. Tambahan sedikit Ibu, mohon maaf. Ya. Ini apakah data yang ditarik ini adalah data yang hanya tahun aktif berjalan ataukah yang sudah 2-3 tahun lalu masih ada? Karena kan 2-3 ada kasus tahun. ya, karena kasus di kami di NTT kan ada yang kadang lulus SD nanti tidak langsung ke MTS, dia kadang putus sekolah dulu 1-2 tahun, kemudian baru masuk MTS. Apakah data yang di MI yang lalu yang sudah 2-3 tahun itu sudah bisa ditarik juga, ditarik lagi, ataukah harus hanya tahun berjalan itu saja yang lulusnya, data kelulusan itu? Bisa Pak, bisa ditarik. Oh ya. Asalkan data sebelumnya sudah berstatus tidak aktif. Kalau misalkan masih terdaftar aktif di suatu lembaga itu tidak akan bisa didaftarkan. Gitu. Jadi mungkin dari sekolah atau madrasah lamanya harap dinonaktifkan dulu siswanya, baru bisa didaftarkan di lembaga baru. Oke, terima kasih Ibu. Nah, segitu dulu, nanti kalau ada pertanyaan baru kami tanyakan lagi. Terima kasih. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumardi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang berikutnya, yakni dari UC Jateng, Bapak Asyik. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya satu pertanyaan ini sudah pernah diutarakan teman-teman di sesi-sesi sebelumnya, cuma sampai sekarang ini belum. Maaf Pak, suaranya agak kurang terdengar. Boleh agak dikeraskan sedikit. Saya ulangi ya. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebenarnya ini pertanyaan sudah beberapa waktu lalu dapat disampaikan terkait dengan konfirmasi lembaga. Kami di Jawa Tengah, di data monitoring kami sampai saat ini tercatat sudah 99,6% lembaga sudah melakukan konfirmasi. Tinggal kira-kira 0,4% lagi yang belum. Dan itu ternyata setelah kita konfirmasi ke UC Kabupaten, lembaga-lembaga yang belum melakukan konfirmasi itu ternyata ada lembaga yang sudah tidak aktif lagi. Dan ini menyebabkan status konfirmasi lembaga di Jawa Tengah tidak bisa mencapai 100%. Nah, untuk mengantisipasi itu, artinya biar data lembaga kita itu fix di suatu provinsi, bagaimana di MIS 4.0 ini memberikan fasilitas atau fitur untuk menonaktifkan lembaga yang memang sesuai dengan realita di lapangan memang sudah tidak ada pembelajaran lagi. Baik itu sudah dilakukan penutupan atau belum. Di Jawa Tengah kira-kira sekitar ada 45 lembaga yang tidak aktif, dan itu ada yang sudah kita keluarkan SK penutupannya dan ada yang memang belum. Saya kira di MIS ini perlu mengakomodir supaya lembaga-lembaga yang sudah tidak aktif itu hilang dari MIS, artinya sudah tidak nonaktif dan itu sudah tidak terdata, artinya konfirmasi lembaga kita itu bisa 100% dan jumlah lembaga bisa diketahui fixnya itu berapa. Untuk di MIS lama dulu kan ada fitur nonaktif sementara dan nonaktif permanen. Mungkin untuk yang nonaktif sementara itu adalah lembaga yang memang tidak aktif namun belum ada SK penutupannya, dan lembaga yang sudah
ada SK penutupannya itu bisa diberikan permanen. Dan itu dulu ada di fasilitas di emis. Dan usulan kami kiranya agar di emis 4.0 ini diberikan fasilitas untuk dilakukan penonaktifkan bagi lembaga yang sudah tidak aktif. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rencana pendataan semester ganjil. Di Jawa Tengah tahun ini sudah mengeluarkan izin operasional baru lembaga mulai dari jenjang RA sampai dengan aliyah sekitar 174 lembaga baru. Dan ini artinya di Jawa Tengah akan ada lembaga baru yang akan bertambah. Di emis 4.0 ini apakah sudah ada speak atau koordinasi dengan yang aplikasi e-job untuk melakukan penarikan data lembaga baru yang dikeluarkan di tahun 2021 ini, yang notabene lembaga tersebut sudah mulai aktif di tahun ajaran 2021-2022. Apakah nanti perlu saya kira emis baru ini 4.0 ini perlu segera melakukan langkah-langkah terkait dengan memasukkan data-data lembaga-lembaga baru yang nanti sudah mulai aktif di tahun ajaran 2021-2022 yang sudah dimulai sejak hari kemarin 12 Juli itu. Dan ini sudah ditanyakan oleh lembaga-lembaga baru itu. Kapan kami bisa melakukan pendataan, bisa melakukan pendaftaran operator baru di emis, lembaga kami bisa terdaftar di emis yang baru. Saya kira dua pertanyaan itu yang kami sampaikan. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, yang pertama terkait fitur nonaktif lembaga. Sebenarnya nantinya di emis itu kita akan sinkronisasi juga dengan e-job untuk penutupan lembaga. Jadi permintaannya adalah dimulai dari e-job bahwa lembaga tersebut sudah ditutup atau sudah tidak aktif lagi, lalu mengirimkan datanya ke emis. Nah, emis akan melakukan penonaktifan sekaligus menginfokan ke Dapodik bahwa lembaga tersebut sudah tidak aktif. Tuh. Namun untuk sementara untuk penonaktifan lembaga mungkin bisa di list lembaga mana saja yang sudah tidak aktif, Pak. Lalu diinfokan ke live agent dan juga melampirkan surat penonaktifannya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kemenak Pusat. Biasanya kalau surat penonaktifannya itu sudah ada, itu boleh dinonaktifkan dari tim teknis emis gitu ya. Tapi kalau yang belum ada suratnya, kita nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi mohon supaya agar suratnya juga tersedia untuk lembaga yang tidak aktif tersebut. Lalu untuk terkait lembaga baru yang baru dikeluarkan izin operasionalnya belum terdaftar di emis, sudah ada Pak. Halo? Nggak ada suaranya? Sekarang ada? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Jadi kalau untuk lembaga baru yang izin operasionalnya baru keluar, belum ada di emis, kita sudah mengembangkan istilahnya API gitu ya Pak, untuk pengiriman data dari e-job. Nantinya lembaga baru yang sudah terdaftar di e-job dan belum ada di emis nanti akan dikirimkan datanya ke kita untuk otomatis disimpan. Jadi langsung operatornya nanti dan kepala madrasahnya mendaftarkan diri di aplikasi emis seperti itu. Nggak perlu input data lembaganya lagi karena akan dikirimkan dari e-job seperti itu. Nantinya pun ke depannya jika ada lembaga baru yang mendaftar izin operasional, datanya langsung akan dikirimkan dari e-job, langsung tersimpan otomatis di emis. Dan juga kita langsung mengajukan pengajuan NPSN
ke Kemendikbud seperti itu. Sampai terbit nanti NPSN-nya. Kita informasikan kembali ke IJOB seperti itu. Saya bahas sedikit yang terkait lembaga non-aktif tadi kita nggak difasilitasi karena proses penutupan pengeluaran SK penutupan itu kan butuh waktu proses mulai dari verifikasi lapangan di tingkat kabupaten sampai kemudian rapat hasil verifikasi terus rekomendasi dari Kanwil tapi Kanwil juga diverifikasi lagi apakah bisa difasilitasi untuk lembaga yang belum ada SK penutupannya di nonaktifkan sementara itu diberikan di Kanwil. Kalau yang memang sudah ada SK penutupannya nanti akan kita tulis dan kita kirimkan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Namun untuk yang non aktif tapi belum ada SK penutupan karena masih dalam proses, apakah bisa diberikan aktif sementara? Karena ini kan terkait dengan data, artinya ketika kita bilang data adresa di Jawa Tengah itu 11.400, ternyata dari 11.400 itu ada 25 yang tidak aktif, itu kan berarti datanya tidak benar. Makanya biar data masyarakat yang tidak aktif itu bisa tidak muncul itu bagaimana? Mungkin kiranya bisa diberikan penonaktifkan sementara sebelum SK penutupan itu dikeluarkan. Tambahan mungkin Ibu Juwita? Iya boleh. Mungkin sejalan dengan dari Jateng, kami kasus di NTT juga begitu Ibu. Kami ada satu lembaga yang sudah dinonaktifkan pada emis lama karena waktu itu ada fitur nonaktif. Setelah di emis 4.0 dia muncul lagi sehingga mempengaruhi persentase kelembagaan. Setelah kami koordinasi dengan Live Agent, ternyata disampaikan bahwa ada laporan dari madrasah setempat bahwa mereka masih aktif. Sehingga kemudian diaktifkan kembali oleh Live Agent dengan melampirkan SKI job mereka. Ya, memang mereka itu sudah ada SKI job, tapi mereka tidak punya siswa. Jadi akhirnya kami menonaktifkan. Nah, memang SK untuk mencabut izin operasional kan butuh prosedur yang panjang, sehingga memang SK itu belum ada. Kami kemarin di Live Agent sampaikan untuk menutup itu harus ada SK-nya. Nah, itu yang belum bisa. Nah, mungkin sedikit masukan, mungkin perlu karena seperti yang diusulkan oleh Jateng tadi ada fitur nonaktif sementara dan nonaktif permanen. Nah, nonaktif sementara ini kasusnya bagi madrasah yang tidak menginputkan data emisnya. Jadi misalkan itu kan sebenarnya sifat jera. Jadi kalau misalkan di periode semester ganjil ini dia tidak menginputkan data emisnya, maka dia dianggap nonaktif sementara. Nanti ketika dia 1 tahun tidak menginputkan data emis, maka kita proses untuk nonaktif permanen. Nah, mungkin saran, karena kalau di kami ini madrasah ini dia sudah 2 tahun tidak input data emis. 2 tahun tidak input data emis, 4 semester. Tapi kemudian dia diaktifkan kembali oleh Live Agent atas dasar permintaan langsung dari madrasah setempat. Ini yang kemarin saya sempat kecewa karena evaluasi kami kan nonaktif. Tapi ya sudahlah, maksudnya begitu. Artinya kita mengusulkan memang lembaga ini cukup banyak sehingga supaya emis ini memang menjadi harus wajib diisi oleh madrasah, kita harus perlu ada aturan seperti itu. Kalau mereka tidak melakukan pemutakhiran data emis 1 semester, status di emisnya itu nonaktif sementara. Ya, nanti ketika dia 1 tahun, 2 semester dia tidak input, ya berarti kita usul untuk nonaktif permanen sudah. Itu yang perlu mungkin ini, karena kalau tidak ada seperti itu, madrasah memang
cenderung abai. Mungkin itu sedikit saran dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Jumardi. Untuk terkait fitur nonaktif, mungkin dari Mas Fadli bisa bantu jawab. Terkait fitur nonaktifan madrasah. Ini untuk Bahwa nonaktifan madrasah. Gimana Pak? kalau misalkan belum ada suratnya, apakah bisa dilakukan nonaktifkan dulu gitu, sambil suratnya itu prosesnya berjalan. Dan juga, oh ya itu dulu deh, karena prosesnya itu ada di F agent kan. Iya. Untuk penonaktifan lembaga yang sudah ada di MS 4.0, ini mungkin nanti seperti yang Mbak Juwita sampaikan sebelumnya, kita minta listnya terlebih dahulu, lembaga-lembaganya, disertakan juga dokumen-dokumen pendukungnya jika ada. Nanti kita coba komunikasikan dengan Kemenang Pusat apakah boleh untuk dinonaktifkan ataupun tetap harus menunggu fitur terkait untuk dinonaktifkan. Mungkin seperti itu Mbak Juwita. Ya Pak. Jadi dari sisi live agent itu bisa menerima data Pak, tapi kebijakannya kembali ke Kemenang Pusat, apakah diizinkan atau tidak untuk dinonaktifkan seperti itu. Karena sebelumnya memang Kemenang Pusatnya meminta surat atau SK nonaktif atau SK penutupan gitu ya. Apakah sudah ada atau belum? Kalau belum tidak boleh, tapi kalau sudah ada boleh dinonaktifkan seperti itu. Jadi itu kebijakannya ada di Kemenang Pusat, karena kami di aplikasi juga nggak bisa sembarangan menonaktifkan dan mengaktifkan seperti itu. Kalau untuk masukkan fitur nonaktif sementara dan nonaktif permanen, boleh kami jadikan catatan Pak, nanti akan kami diskusikan kembali dengan pihak Kemenang Pusat, apakah fiturnya bisa dikembangkan atau tidak. Lanjut Mas Fadli. Mbak Ajita, terima kasih atas jawabannya. Dari Jateng, apakah sudah terjawab? Sudah ya? Sudah, Mas. Terjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan Pak Juwati atas sarannya. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut dengan tim oleh Mbak Juwita terkait pengaktifan penonaktifan sementara maupun permanen. Baik, selanjutnya silakan akan bertanya kembali untuk Lexen. Atau sebelumnya ini Mbak Juwita bisa mungkin tolong jawab. Ada titipan pertanyaan dari Pak Ari. Beliau saat ini berhalangan hadir untuk ikut Zoom. Terkait pertanyaan Sispena, ini apakah nilai sementara akreditasi akan muncul di Sispena setelah adanya proses integrasi yang lama itu muncul, sehingga hal tersebut berimbas positif pada kesiapan lembaga dengan mengetahui pada standar mana saja dari 8 standar yang perlu diperbaiki. Apakah sudah jelas Mbak Juwita pertanyaannya? Kalau terkait aplikasi Sispenanya, saya kurang paham apakah nilainya itu akan muncul otomatis atau tidak. Mungkin bisa ditanyakan ke pihak Sispenanya kalau seperti itu. Baik, jadi secara aplikasi itu ada di ranahnya Sispena ya Mbak Juwita? Iya. Ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan tim Sispena. Apakah data nilainya ini muncul sementara untuk dilakukan perbaikan. Jadi dari emisnya itu sendiri Mbak Juwita, datanya sudah merupakan data final hasil penilaian dari Sispena, betul? Kalau data yang di emis nantinya yang akan diintegrasikan, iya betul merupakan data final hasil akreditasi dari Sispena. Nah, silakan untuk berikutnya pertanyaan yang
ajukan, silakan untuk raise hand. Bagi Bapak Ibu user champion yang hadir hari ini untuk mengajukan pertanyaannya, masih kurang lebih ada waktu sampai dengan pukul 16.00. 20 menit lagi kita akan akhiri acara ini. Baik, ada di sini ada Yusti Bapak Ahmad Muhairi dari Jambi. Silakan Bapak Ahmad Muhairi untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi saya mau titip aja lewat chat, kayaknya nggak mau membacain kayak. Ini terkait ke bio. Ya, ini terkait ke bio. Boleh saya share screen nggak ya? Boleh Bapak, silakan. Oh boleh ya. Kalau boleh saya mau share screen. Ini data AKM ya di PD Data di MTS 7 Muaro Jambi. Ini kalau saya pindah nih kelihatan nggak ya? Kelihatan gue. Kelihatannya. Ini adalah data di Perpal PD MTS 7 Muaro Jambi. Ini data, ini saya buka emisnya. Semuanya terisi di MTS 7 Muaro Jambi siswanya ya, di AKM. Kemudian ini di bio SMP. Nah, di bio SMP ini MTS 7 Muaro Jambi siswanya 0. Kalau saya lakukan tarik data ya. Saya maaf ya. Saya lihatkan di sini supaya enggak gitu ya. Ini datanya tetap 0, nggak mau ini ditarik dari karena di sini orang tuanya kosong, padahal di emis saya contohkan satu aja lah. Siswa, daftar siswa mana ya? Ini kalau saya lihat nih, ini kelas 7 ya. Karena kelas 7 sekarang yang di itu ya. Oke, ini data orang tua. Ini terisi. Sementara di data PD data ya, orang tua kosong. Di Perpal PD, orang tua terisi nama ibu, karena di sini hanya nama ibu. Cuma nicknya aja ini beberapa yang, ini mana tingkat 7 ya. Ini tingkat 7, nicknya ada beberapa, tapi tidak semua nih. Saya itu enggak semuanya, karena ini hanya 110 nih, dari 1 sampai 3. Di sini terisi semua, tapi di sini enggak ketarik. Di PD data ini enggak, di bio enggak ketarik. Ini hanya contoh saja. Sebenarnya seperti itu, hanya contoh saja. Nah, kejadian ini bukan hanya MTS 7 ini. Ini yang kemarin kami yang dari Tanjung Jabung Timur itu dari 100% madrasah yang tutup kan cuma 2. Tapi yang ketarik hanya 40%. Dan itu enggak semuanya. Dan setiap madrasah itu selalu meninggalkan 1-2 siswa. Ini karena terus yang di tiap hari nih koordinasi dengan dinas provinsi ini gimana ini sampai kemarin mereka turun sendiri menanyakan ke madrasah-madrasah, dan juga saya diminta apa kendalanya, sehingga saya sampaikan kendalanya ke dinas provinsi. Alhamdulillah kemarin diteruskan masalah Perpal PD kita yang nggak mau itu sampai kemudian dari Pak Denny juga kemarin menanyakan langsung ke grup kami. Nah, akhirnya pagi tadi dibuka ya untuk identitas Perpal PD, tapi juga tidak membawa pengaruh apa-apa, apalagi yang nicknya nggak terbaca. Nah, ini mohon penjelasan mengenai hal ini, karena kalau memang kita kendalanya di mana nih? Perpal PD oke, emis oke, tapi di PD data ada juga, di PD data terbaca semua. Saya contohkan, maaf, saya screen ulang ya, share screen ulang. Saya contohkan untuk
MTS, ini contoh MTS ya, 3 Tanjung Jabung, MTS 3 Tanjung Jabung Timur. Di data AKM ya, oh sorry, itu terbaca semua, itu data AKM-nya, PD AKM-nya, oh, kok kosong? Tadi ada. Itu di data peserta didik lah, kalau kita di PD AKM jadi kosong. Ini jadi tadi terisi tadi di PD AKM tadi terisi, saya cek betul tadi. Malah tadi saya sempat kirim juga ke operatornya. Itu terisi. Ini jadi data PDUN kosong tadi terisi. Padahal di Perpal PD mereka juga lengkap, nggak ada kendala, nggak ada masalah, karena kita datanya kemarin kan hasil yang cerita-cerita pertemuan kita beberapa kali dengan dinas provinsi itu kan dari EMIS ke Perpal PD, kemudian datanya ke server integrasi ya, atau gimana, larinya ke PD data baru ke bio. Sementara di bio itu nggak bisa ditarik. Itu sangat banyak. Makanya kemarin kenapa kok saya sampaikan itu kendalanya, karena Jambi dalam urutan yang memang merah. Penarikan datanya sangat lemah ya. Nggak tahu saya kendalanya di mana. Tapi intinya saya menunjukkan bahwasanya EMIS mereka ini lengkap loh. Perpal mereka itu juga lengkap. Kalau NIK saya sudah sampaikan berkali-kali, NIK-nya sudah sama dengan kakak, tapi nggak bisa divalidasi. Atau itu tadi jawaban dari di grup kita Pak Dodi, bahwasanya itu data Dukcapilnya ambil yang pusat. Oke, nggak masalah. Kalau memang dia NIK itu menjadi masalah pusat, maka ya NIK nggak usah jadi patokan, kan begitu. Tapi nggak juga, ada beberapa yang NIK-nya silang bisa ditarik di bio. Sementara sekarang ini data emisnya lengkap, PD datanya kok kosong. Dan satu tambahan nih, maaf mungkin kalau di sini ada yang ini rata-rata pengguna FE. Kalau pengguna online aman, artinya nggak semuanya aman sih. Tetap menyisakan 1-2 siswa ya. Di siswanya 195, begitu tarik cuman 190, begitu tarik cuman 170. Sementara lainnya ya paling saran kita ya lengkapi data EMIS, lengkapi data, perbaiki data Perpal PD, itu aja. Mungkin mohon ini penjelasan untuk hal ini, karena ini setiap hari saya dinas provinsi kami kan agak cerewet sedikit nih. Setiap hari diteleponin masalah ini, gimana Mas Meri udah selesai belum? Mas sudah kita koordinasikan begini-gini ya. Tadi pagi telepon lagi, udah saya tarik nggak ada juga muncul nih gitu. Jadi mohon penjelasan mungkin Mbak Yuta tuh Pak sama Mas Lali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin menjawab ya Pak. Ya, jadi ini masalahnya adalah integrasi ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Ya benar. Jadi, gini Pak, yang pertama sudah benar tadi yang disampaikan ya Pak ya. Yang pertama adalah data di EMIS lengkap dulu. Terus kemudian kalau dari kami bisa mengecek ke server integrasi gitu ya Pak ya. Dan paling tidak itu sekarang kita sudah mulai agak paham untuk bagian di server integrasi ini. Ya, jadi memang ada yang bermasalah sehingga belum bisa ditarik atau belum bisa muncul di Perpal PD gitu. Tapi kalau dari sisi teman-teman operator, artinya kalau sudah muncul di Perpal PD dan sudah benar, artinya kita sudah sinkron antara EMIS dengan Perpal PD gitu. Nah, kalau untuk itu yang pertama yang harus beres duluan gitu ya Pak ya. Nah, yang kedua untuk keperluan untuk BUN itu juga ada data lain yang digunakan untuk melengkapi, yaitu misalkan adalah seperti rombel gitu ya. Terus kemudian juga untuk data tambahan peserta didik itu juga ada. Nah, untuk yang data yang kedua ini, nah ini kita juga masih ada
karena datanya sebenarnya kalau kita melihat itu sepertinya tambahan saja gitu Pak ya. Tidak ada seperti data apa namanya, data pokok yang harus benar dan sebagainya gitu ya. Nah, kita pikir itu harusnya nggak ada masalah dengan untuk langsung terproses ke apa kayak ke integrasi terus lanjut ke diputnya gitu. Tapi kalau ternyata sampai saat ini ada beberapa yang bermasalah belum muncul di BUN, nah ini kita juga perlu cari tahu lagi kenapa kok datanya ini tidak muncul gitu kan ya. Kalau dari sisi kita dari tim emisnya itu sudah mengirimkan data untuk keperluan AKM ini gitu Pak ya. Nah, cuma memang ada beberapa kasusnya tadi itu yang kita belum bisa pahami ya Pak ya. Kenapa kok di BUN-nya belum muncul? Tapi biasanya kalau akhirnya dari peserta didik itu bisa muncul di verbal, nah itu biasanya besoknya atau bagaimana itu bisa muncul di BUN gitu loh Pak. Nah, cuma kalau memang belum ada, nah mungkin kita perlu cek lagi Pak kasusnya seperti apa gitu Pak ya. Terus kemudian bikin lihat data di integrasi seperti apa dan bagaimana bisa kita cek lagi ke teman-teman di Pusdatinya gitu. Mungkin dari situ gitu kali ya Pak Ahmad ya. Nah, kalau yang satu lagi tadi ya, yang di mana tadi datanya adalah di PD data ya Pak ya harusnya Pak. Di emis lengkap, tapi PD datanya nama orang tua kosong. Ya, kalau PD data Kemdikbud itu artinya dari sisi Dikbud itu sudah berarti ini di internal Dikbud ya, dari verbal PD bisa muncul ke PD data gitu kan ya. Nah, itu pun areanya bukan di kami tidak paham gitu Pak ya, tidak tahu karena areanya adalah area di Dikbud. Mungkin masalahnya adalah masalah waktu. Kecuali kalau ternyata ini sudah sangat lama ya. Kalau ternyata ini sangat lama dan belum muncul gitu ya. Itu perlu apa namanya? Perlu ditanyakan gitu, perlu nyentil sih Pak istilahnya Pak gitu Pak. Ke sana gitu. Mungkin gitu kali Pak Ahmad ya. Gitu ya. Iyalah. Mungkin saya yang aja. Tadi ditanyakan boleh di ini Pak, boleh diinfokan gitu Pak misalnya Pak. Tadi yang nggak muncul di BUN itu yang mana gitu Pak ya datanya. Nah, mungkin bisa kita cek semuanya. Hah? Semuanya. Nah. Oh, kalau untuk Tanjung Jabung Timur ada 24 semua MA. madrasah Pak. Kalau MTS saya belum cek. Hah? Semua madrasah maksudnya? Enggak. Oh, artinya mereka MA-nya tapi ya hampir separuh lebih lah. Itu nggak bisa tarik data. Baik di Ekosos maupun di biodata. Di kabupaten lain ada beberapa yang nggak bisa tarik. Saya contoh tadi yang Muara Jambi itu saya cek data emisnya lengkap karena saya minta username, kemudian perpal PD-nya lengkap, tapi bio-nya tetap nggak mau tarik. Sekali saya cek di PD data orang tuanya kosong, itu kasus Muara Jambi. Kalau kasus di Tanjung Jabung Timur tadi, PD datanya tadi kan PDUN kosong tuh. Padahal emisnya juga lengkap, malah di perpal PD nggak, residu nggak tuh. Iya. Baik Pak, nanti tadi saya coba cek dulu untuk yang tadi Muara Jambi ya Pak ya? Tadi Pak ya? MTS 7 Muara Jambi. Satu lagi tadi yang boleh perbandingan, satu lagi apa Pak? Maaf Pak. MTS 3 Tanjung Jabung Timur. MTS Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Tanjung? Jabung Timur. Baik. Mungkin itu Pak jawabannya Pak. Saya belum nanti baru ngeceknya nanti ya Pak. Ya nggak apa-apa. Bisa disambung ke live agent nanti ya Pak ya. Ya itu saya sudah sampaikan ke operatornya untuk ke live agent juga. Kemarin juga sudah sempat kirim ke ini yang yang Tanjung Jabung Timur ya. Yang Tanjung Jabung Timur sempat kirim ke Mas Denny. Mungkin ada tambahan satu lagi Mbak Juwita. Masalah yang tadi tambahan dari Mas Jumardi tadi ya. Pak Jumardi ya. Pak Jumardi tadi yang masalah siswa yang terlambat input. Kemarin kan ada yang anak-anak yang belum masuk ke emis ya karena gagal oper ya, dan ada ditemukan tadi dari perpindahan dari MTS PKP Kota Jambi ke MTS apa namanya tadi ya, lupa saya nama, MTS
pindahannya. Dia udah dipindah tapi ternyata balik lagi. Nah, tapi yang kalau itu mungkin bisa dipindah ulang, tapi ada yang sudah pindah tapi nggak muncul lagi, datanya nggak ada di situ satu. Artinya anak ini udah kelas 3 nih, udah tamat nih seharusnya, tapi datanya miss-nya belum masuk karena proses pindah tempat asalnya hilang, dia nggak masuk. Yang kedua, ini apa namanya, data anak itu tidak bisa dimasukkan ke rombel. Datanya ada di daftar anak, tapi ketika input di rombel, datanya nggak ditemukan. Di data rombel ada nama anaknya, tapi begitu kita klik tambah tidak ditemukan. Itu mohon penjelasan juga yang dua itu, karena itu ditanyakan saya nggak bisa juga jawabnya gimana itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Muhairik dari Jambi. Silakan bisa dibantu untuk dijawab pertanyaannya. Oke. Kalau untuk data siswa yang tidak ada di EMIS, nantinya bisa ditambahkan, akan ada menu untuk input data siswa baru. Ini beda dari PPDB ya. Kalau PPDB, data siswa barunya akan dimasukkan ke kelas atau tingkat awal. Misalnya kalau dia SD kelas 1, kalau MTS kelas 7 gitu ya, kalau MA kelas 10. Tapi yang fitur ini akan ada input siswa baru yang kelasnya bisa dipilih sesuai jenjang madrasahnya. Tapi inputnya akan ada di Kemenak Kota. Tuh. Dan akan minta persetujuan dari Kanwil Provinsi. Nah, fitur ini saat ini sedang dalam testing juga. Pengembangannya sudah selesai, sedang dalam testing, yang mungkin dalam waktu dekat akan bisa rilis gitu ya Pak. Nantinya akan bisa diinput data siswanya melalui fitur itu. Diinputkan melalui user Kemenak Kota Kabupaten. Lalu untuk siswa yang tidak bisa ditambahkan di rombel, boleh minta detailnya Pak, siswanya namanya siapa, dari madrasah apa, nanti bisa kita lakukan pengecekan lebih lanjut. Dan kalau bisa sama screenshot error yang ada di aplikasinya itu seperti apa, message apa yang muncul di situ. Baik, menambahkan jawaban dari Mbak Juwita terkait tambah siswa di rombel, walaupun siswanya tersebut ada di daftar siswa, ketika ingin ditambahkan di rombel tapi tidak ada di pencariannya, saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh tim. Silakan Bapak Ibu Yusi untuk diinformasikan ke seluruh user madrasah untuk melakukan update aplikasi terlebih dahulu, karena memang sebelumnya memang ada kendala terkait pencarian siswa atau tambah siswa di rombel untuk status siswa yang aktif tanpa rombel, kemudian untuk status siswa yang aktif tapi tidak memiliki rombel. Ini kemarin sempat menjadi kendala, memang betul masuk banyak laporan ke live agent. Saat ini sudah dilakukan perbaikan dan silakan untuk dicoba kembali, pastikan sebelumnya melakukan update aplikasi terlebih dahulu. Begitu ya Pak Ahmad Muhairik. Baik, terima kasih Mas Fadli update-nya. Kalau gitu bisa dicoba dulu mungkin Pak untuk madrasahnya menambahkan kembali siswa yang tadi tidak bisa ditambahkan dengan mengupdate dulu aplikasi. Biasanya kan di bawah ada tulisan tuh aplikasi. Untuk perbarui aplikasi, klik di sini, diklik itu dulu. Lalu dilakukan penambahan siswanya. Kalau masih tidak bisa, boleh dilaporkan lagi ke live agent dengan mencantumkan detail siswanya, NISN dan nama siswa tersebut. Baik Bapak Ahmad Muhairik, apakah sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya? Baik, terima kasih. Mengingat waktu saat ini pukul 15.59, 1 menit lagi ada waktu, kita tidak akan membuka untuk sesi tanya jawab kembali karena waktunya juga saat ini akan berakhir. Namun sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan terkait isu yang banyak masuk ke live agent terkait dengan aplikasi
khususnya untuk fitur baru yaitu rombel. Ini banyak sekali laporan dan keluhan dari madrasah bahwa saat akan melakukan tambah rombel ataupun edit rombel, itu nama ruangannya tidak muncul. Ini Bapak Ibu silakan untuk sama-sama disampaikan bahwa nama ruangan yang akan muncul di halaman rombel tersebut merupakan ada beberapa kategori. Yang pertama, jenis ruangannya itu harus jenis ruang kelas. Ketika ruangan tersebut bukan berjenis ruang kelas, maka tidak akan tampil pada kolom rombel. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemeriksaan terkait penggunaan ruang kelasnya. Ini wajib dicantumkan bahwa penggunaan ruangannya tersebut merupakan ruang kelas. Yang ketiga adalah mohon dipastikan untuk kapasitas ruangannya diisi terlebih dahulu. Jadi karena data ruangan ini merupakan migrasi dari emis lama, di mana emis lama ada beberapa informasi yang mungkin belum update ataupun belum terisi di kolom ruangannya. Jadi mohon dipastikan untuk diperiksa dulu ruangannya di menu aset tetap, kemudian sub menu ruangan. Nanti di situ ada rincian ruangan yang dimiliki oleh lembaga. Mohon diperiksa terlebih dahulu data-data terkaitnya. Nanti setelah sesuai, maka nanti nama ruangan akan muncul di nama rombel. Ini banyak sekali laporan ke kami terkait nama ruangan yang tidak muncul di edit rombel. Begitu. Mbak Juita dan Fariza mungkin ada tambahan? Mungkin bisa saya bantu share screen juga ya untuk menunya. Jadi untuk di ruangan, untuk memastikan agar ruangan tersebut muncul di rombel adalah di data ruangan ini pastikan jenis ruangannya adalah ruang kelas. Di sini kan ada 3 ruang kelas, jadi nanti ketika di rombel ini, ketika tambah atau ketika edit gitu ya, di list nama ruangan ini akan muncul ruangan kelas. Ini agak lama. Nah ini, ada 3 kan, Al-Zahrawi, kelas 2, kelas 1A. Ada 3 ruangan. Kalau misalkan di ruangan ini ada ruangan lain, misalnya yang ini kita edit. Al-Zahrawi ini kita edit. Ubah. Jenis ruangannya adalah misalnya ruang guru. Lalu simpan. Oh, ini harus persetujuan dulu. Jadinya nanti ruang ini, Al-Zahrawi ini tidak akan muncul di rombel seperti itu. Dan juga dipastikan untuk ruang kelas ini terisi kapasitas siswanya. Supaya data rombelnya tadi bisa disimpan. Kalau pilih ruangan kelas ini akan muncul kapasitas siswa berapa itu. Tapi kalau ruangan lain mungkin tidak akan ada kapasitas siswanya. Supaya ruangannya bisa digunakan di dalam suatu rombel seperti itu. Aja, Mas Fadli, cukup. Baik, Mbak Juita, terima kasih atas tambahannya. Nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akhiri untuk sesi Q&A pada kali ini. Sebelum diakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh user champion yang telah hadir pada sesi kali ini. Mohon maaf dari kami apabila ada perkataan serta pemaparan yang kurang memuaskan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.